Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Desi Berlian Purnama MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Manajemen serta teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau telah memberi kita kesempatan serta kesehatan pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Tri Febriwardani dengan NIM 11910323185. Adapun topik yang akan saya bicarakan pada pagi hari yang berbahagia ini adalah mengenai laporan observasi kepemimpinan dalam rumah tangga. Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti perkuliahan mata kuliah Manajemen Psikologi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Desi Berlian Purnama MSI. Dalam bahasa Inggris disebut leadership dan dalam bahasa Arab disebut jimaah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifel dan Hamzah bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir untuk menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Menurut Miftah Toha, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Menurut Sudarman Danim, kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arahan kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan cara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja visi dan misi sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, apa saja tujuan yang diinginkan dalam membangun rumah tangga. Yang ketiga yaitu bagaimana cara merealisasikan tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu bagaimana cara mengambil sebuah keputusan atas permasalahan yang terjadi. Nah, berikutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa saja visi dan misi Bapak tersebut atau beliau sebagai rumah tangga. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja tujuan yang diinginkan sebagai kepala rumah tangga. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana cara beliau merealisasikan tujuan yang telah diinginkan sebagai kepala rumah tangga. Nah, yang keempat yaitu untuk mengetahui bagaimana cara beliau dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu permasalahan yang telah terjadi. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan, di mana pembahasan mengenai identitas narasumber. Narasumber bernama Jumadi dan berusia 57 tahun. Beliau merupakan seorang kepala rumah tangga dari seorang istri dan 3 orang putri dan sudah menjalani kepemimpinannya selama 35 tahun. B. Lokasi observasi. Lokasi observasi ini dilakukan di kediaman atau di rumah Bapak Jumadi di Jalan Sumber Pangan, Desa Kampung Padang, Dusun Sidodadi B, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. C. Waktu observasi. Observasi ini dilakukan pada hari Ahad tanggal 9 Mei 2021 pukul 21 WIB dan D. Hasil observasi. Hasil observasi marilah kita simak rekaman pada berikut ini. Sebagai kepala keluarga di keluarga kita ini, apa visi dan misi yang Bapak ingin bangun? Ya, sebagai kepala rumah tangga, Bapak itu punya visi ya membina keluarga yang rukun, damai, aman, sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah visinya. Misinya ya membawa keluarga itu supaya ya selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat dunia itu ya tidak melanggar norma-norma hukum, baik hukum agama, hukum pemerintahan, hukum adat, tidak dilanggar. Jadi misinya itu menyelamatkan keluarga.
mengharapkan keluarga supaya keluarga itu ya selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat akhirat itu ya melaksanakan perintah agama, ya, menjalankan apa perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kan itu. Nah, itulah visi dan misi Bapak sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu yang utama. Terus yang kedua, apa tujuan utama yang Bapak inginkan dalam membangun keluarga ini? Ya, tujuan utama seperti tadi, tidak lepas dari visi dan misi. Ya, jadi visi dan misi itu dirangkum jadi satu. Itulah tujuan hidup, tujuan berkeluarga. Tujuannya ya, keluarga itu bisa rukun, damai, aman, sejahtera, berdasarkan ketuhanan Maha Esa, dan menyelamatkan keluarga dari dunia sampai akhirat. Ya, itu tujuannya yang utama. Jadi bagaimana cara atau coba Bapak sebutkan beberapa contoh cara untuk merealisasikan tujuan yang Bapak inginkan tersebut. Ya, contohnya ya, untuk merealisasikan tujuan hidup itu ya kita berusaha semaksimal mungkin dibarengi dengan doa. Ya, usaha itu contohnya kalau kita punya usaha, ya usaha apa sajalah, ya benar-benar kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, tidak separuh-separuh. Contohnya kita umpamanya bertani, ya bertani ya betul-betul petani yang betul-betul yang profesional, sehingga hasil akhirnya bisa dapatkan hasil akhir yang baik. Walaupun kemungkinan hasil akhir itu belum baik, ya mungkin kita masih banyak kekurangan, ya kita tetap belajar dan belajar untuk mengusahakan usaha kita itu supaya lebih baik. Yaitu salah satu contohnya untuk merealisasikan tujuan hidup kita. Dan mendidik anak-anak ya, di samping ilmu dunia juga tidak lepas dari ilmu akhirat untuk menyelamatkan seluruh keluarga dari dunia sampai akhirat. Yaitu contohnya, contoh mendidik ilmu untuk dunia ya disekolahkan mulai dari tingkat SD sampai kemampuan Bapak, sampai di mana kemampuan anak untuk bersekolah. Yang terutama di samping mencari ilmu dunia juga tidak lepas dari peran yang sangat penting adalah untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Maka ilmu agama itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita ini. Itu contohnya realisasinya. Pertanyaan terakhir, dalam pengambilan keputusan suatu masalah, biasanya Bapak bermusyawarah dulu gitu sama mama, atau lebih baik menurut Bapak diselesaikan secara langsung, selesaikan masalahnya sendiri kayak gitu? Tentang penyelesaian suatu masalah, ya kita lihat dulu masalahnya. Masalah itu ada yang masalah yang ringan, ya berusaha mungkin lebih berat dan sangat berat. Apabila masalah itu ringan dan nggak perlu disuarakan dengan keluarga yang lain, ya sepanjang bisa Bapak tangani sendiri, ya Bapak selesaikan sendiri.
Tapi yang terutama kalau masa itu memang ya katakan masa itu lebih berat, ya sebaiknya menyelesaikan masalah itu ya kita bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga, bukan cuma dengan mama, dengan semua anggota keluarga. Ya Bapak bicarakan hal ini untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam keluarga, yaitu tentang penyelesaian masalah.